Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pasela, IPM 2012-11132. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Rio Nanda Aditya dengan NPM 2012011129. Nama saya Fikri Haikal, NPM 2012011270. Perkenalkan, nama saya Nurma Diski Jaya Trisnawati dengan nomor NPM 2012-011-027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan pengertian kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Cindy Pasela dengan NPM 2012-011132 dan rekan-rekan saya Rio Nanda Aditya dengan NPM 2012-011129, Fikri Haikal dengan NPM 2012-011270, Nurma Diski Jaya Trisnawati dengan NPM 2012-011027, dan dosen pembimbing dengan nama Ibu Hajah Yulia Kusuma Wardani, SHLMM. Pengertian kewirausahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh inovasi, yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Maka, kata wirausaha dapat diartikan sebagai seorang yang melakukan sesuatu dengan segala kemampuannya untuk mencapai maksud tertentu. Menurut beberapa ahli, Pater Dachker, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain. Menurut Soeharto Prawiro, suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha. Menurut Richard Cantillon, 1775, kewirausahaan sebagai pekerjaan itu sendiri atau wirausaha. Seorang pengusaha membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi, definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang beresiko atau ketidakpastian. Menurut Thomas Wezimer, kewirausahaan adalah merupakan proses penciptaan suatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya, disertai dengan menanggung risiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Usahawan ada 10 ciri. 1. Percaya diri. Kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, kegairahan berkarya. Yang kedua, kepemimpinan. Seorang wirausahawan harus memiliki kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa terbaru, sehingga ia menjadi pelopor baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Yang ketiga, memiliki motif berprestasi tinggi. Seorang wirausahawan selalu berprinsip usaha optimal untuk hasil maksimal. Wirausahawan tidak asal-asalan saat bertindak atau memutuskan sesuatu, karena selalu berorientasi pada nilai prestasi. Yang keempat, memiliki perspektif ke depan. Arah pandangan seorang wirausahawan juga harus berorientasi ke masa depan. Selain itu, berperspektif seorang wirausahawan akan dapat membuktikan apakah ia berhasil atau tidak. Yang kelima, memiliki kreativitasan tinggi. Seorang wirausahawan umumnya memiliki daya reaksi inovasi.
yang lebih dari non-wirausaha. Hal-hal yang belum terpikirkan oleh orang lain sudah terpikirkan olehnya, dan wirausahawan mampu membuat hasil inovasi menjadi permintaan. Sedangkan yang keenam, memiliki komitmen terhadap pekerjaan. Nah, seorang wirausahawan harus menancapkan komitmen yang kuat dalam pekerjaannya, karena jika tidak, akan berakibat fatal terhadap segala sesuatu yang telah dirintisnya. Yang ketujuh, memiliki tanggung jawab. Nah, yang ini ide dan perilaku seorang wirausahawan tidak terlepas dari tuntutan tanggung jawab. Indikator yang bertanggung jawab adalah disiplin, penuh komitmen, bersungguh-sungguh, jujur, berdedikasi, tinggi dan konsisten. 8. Memiliki kemandirian. Nah, untuk orang yang mandiri adalah orang yang tidak suka mengandalkan orang lain maupun justru mengoptimalkan segala daya dan upaya yang dimilikinya diri sendiri. Intinya di sini adalah kepandaian dalam memanfaatkan potensi diri tanpa harus diatur oleh orang lain. Yang kesembilan, memiliki keberanian menghadapi resiko. Seorang wirausahawan harus berani menghadapi resiko. Semakin besar resiko yang dihadapinya, semakin besar pula kesempatan untuk meraih keuntungan. Resiko yang diperhitungkan dengan baik akan lebih banyak memberikan kemungkinan berhasil, sedangkan yang 10 mencari peluang. Seorang wirausahawan mampu melihat sesuatu dalam berperspektif atau dimensi yang berlainan pada waktu sewaktu-waktu. Semakin tinggi kemampuan seorang wirausahawan dalam mengerjakan berbagai tugas sekaligus, makin besar pula kemungkinan untuk mengelola peluang menjadi sumber daya produktif. Pengertian karakter. Karakter mengandung pengertian. Yang pertama, suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang sehingga membuatnya menarik dan atraktif. Yang kedua, karakter adalah reputasi seseorang. Yang ketiga, karakter adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang eksentrik. Selanjutnya, proses pembentukan karakter. Karakter dapat dibentuk dari yang pertama melalui pengalaman, kedua cobaan, yang ketiga penderitaan, yang keempat jiwa yang dapat diperkuat, yang kelima visi dibersihkan, yang keenam ambisi diilhami, yang ketujuh sukses dicapai. Lalu, apa pentingnya karakter dalam kewirausahaan? Karakter sangat penting karena karakter harus menjadi fondasi bagi kecerdasan dan pengetahuan seorang wirausaha. Adapun ciri-ciri karakter wirausaha. Yang pertama, ciri sifat instrumental, yaitu sifat ini sebagai karakteristik wirausaha yang menunjukkan bahwa dalam berbagai situasi selalu memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya untuk mencapai tujuan pribadi dalam berusaha. Yang kedua, ciri prestatif, yaitu menunjukkan bahwa wirausaha dalam berbagai situasi selalu tampil lebih baik, lebih efektif dibanding dengan hasil yang dicapai sebelumnya. Ciri yang ketiga, keluasan bergaul, yaitu menunjukkan bahwa wirausaha selalu berusaha untuk cepat menyelesaikan diri dalam berbagai situasi hubungan antar manusia. Yang keempat, ciri sifat kerja keras, yaitu orang yang menunjukkan selalu terlibat dalam situasi kerja, tidak mudah menyerah, dan mengisi waktu yang ada dengan perbuatan yang nyata untuk mencapai tujuan. Yang kelima, ciri keyakinan diri, yaitu orang yang menunjukkan selalu percaya pada kemampuan diri, tidak ragu dalam bertindak, bahkan cenderung untuk melibatkan diri secara langsung dalam berbagai situasi. Yang keenam, ciri pengambil resiko, yaitu sifat orang yang menunjukkan bahwa wirausaha selalu memperhitungkan keberhasilan dana, kegagalan dalam melaksanakan kegiatan mencapai usaha. Yang ketujuh, inovatif. Sifat yang menunjukkan selalu mendekati masalah dalam berusaha dengan cara baru yang lebih bermanfaat. Ciri kedelapan, kemandirian, yaitu menunjukkan bahwa
ia selalu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan tanggung jawab pribadi. Kesimpulan dari karakter penting yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah: yang pertama, memiliki motivasi untuk berprestasi; yang kedua, berorientasi ke masa depan; yang ketiga, tanggap dan kreatif dalam menghadapi perubahan; yang keempat, memiliki jaringan usaha; dan yang kelima, memiliki jiwa kepemimpinan. Kekuatan besar dalam persaingan usaha. Ada beberapa kekuatan besar dalam persaingan usaha. Yang pertama, teknologi. Di zaman yang sudah modern ini, teknologi sangat penting bagi semua usaha, baik usaha skala mikro maupun makro. Salah satunya yang paling umum adalah untuk pemasaran produk dan jasa. Dengan memanfaatkan teknologi, terutama media sosial, barang dan jasa dari suatu usaha akan mudah dijumpai atau ditemui oleh calon konsumen. Pemanfaatan teknologi juga bisa mengurangi biaya produksi dan operasional bagi suatu perusahaan. Namun tidak hanya itu, bagi perusahaan-perusahaan yang sudah besar, teknologi digunakan sebagai basis operasional. Dengan teknologi, memungkinkan struktur organisasi menjadi lebih ramping karena hampir seluruh bagian perusahaan telah menggunakan teknologi dalam perusahaan tersebut. Teknologi juga bisa mempermudah proses komunikasi dan mentoring bagi setiap karyawan perusahaan. Selain itu, teknologi juga memiliki fungsi planning dan decision. Oleh karena itu, di zaman sekarang ini, bisa saya katakan, usaha atau perusahaan yang tidak atau belum memanfaatkan teknologi akan sulit bersaing untuk maju dan berkembang. Yang kedua, ada pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, seperti saham, reksadana, dan obligasi. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain seperti misalnya pemerintah. Pasar modal juga berfungsi sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memiliki atau memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Pasar modal sangat penting dalam persaingan usaha. Dengan pasar modal, sumber pembiayaan bagi usaha bisa terpenuhi. Jika perusahaan sedang membutuhkan uang untuk mengembangkan usaha, maka keberadaan pasar modal sangat membantu. Hal ini dikarenakan perusahaan bisa mendapatkan uang dengan sangat mudah. Uang tersebut didapatkan dari investor yang menginvestasikan uang yang dimilikinya kepada perusahaan. Yang ketiga, ada manajemen. Manajemen usaha adalah salah satu kegiatan untuk mengatur segala hal dalam menjalankan usaha, sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini biasanya mencakup produksi bahan, mengelola keuangan, mengelola stok barang ataupun bahan baku, mengelola aset, dan melibatkan strategi pemasaran. Manajemen usaha tidak hanya diterapkan untuk suatu bisnis besar saja. Semua lini usaha, dari usaha kecil sekalipun, sebaiknya menerapkan manajemen usaha. Pada perusahaan-perusahaan besar, manajemen usaha biasanya dikelola oleh profesional yang sudah berpengalaman di bidangnya. Para profesional yang disebut dengan manajemen bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, serta pengendalian sumber daya bisnis sehingga mereka dapat memenuhi tujuan kebijakan. Adapun fungsi manajemen usaha adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan, 2. Perencanaan pengorganisasian, 3. Penyusunan SDM. Fungsi perencanaan. Fungsi manajemen berfungsi sebagai perencanaan, di mana pada tahap ini akan dilakukan pemilihan dan tujuan perusahaan. Kemudian dijadikan penentu dan sekaligus tolak ukur dari berbagai strategi kebijakan yang mencakup anggaran dan step by step yang perlu dilakukan. Selanjutnya, fungsi perencanaan pengorganisasian.
di mana ada beberapa aspek yang saling berkaitan untuk mencapai target perusahaan, seperti sumber daya dan kegiatan utama perusahaan, pengembangan organisasi, serta kelompok kerja, serta pembagian tanggung jawab kerja pada tiap-tiap divisi. Yang ketiga, penyusunan SDM. Manajemen juga berfungsi untuk penyusunan SDM atau sumber daya manusia, di mana dalam tahap pengembangan karyawan seperti rekrutmen. Selain itu, pemberian orientasi kepada karyawan juga diperlukan agar karyawan dapat bekerja secara produktif, profesional, dan kreatif. Selanjutnya ada fungsi manajemen untuk pengarahan, yaitu ada pengawasan, koordinasi, pelaporan, budgeting, pemberi instruksi, dan motivasi. Yang pertama, pengawasan. Dalam fungsi manajemen lain adalah melakukan pengawasan yang merupakan tahap pengendalian dan penerapan cara dan strategi untuk menjamin rencana sesuai seperti apa yang sudah ditetapkan. Dan yang kedua, koordinasi. Pengkoordinasian dilakukan dengan melakukan pertemuan terhadap orang yang terlibat dalam sebuah perusahaan. Koordinasi akan menimbulkan terjadinya persaingan-persaingan yang tidak sehat antara pekerja, serta memberikan umpan balik terhadap sebuah pekerjaan. Yang ketiga, pelaporan. Segala kegiatan yang terjadi dalam perusahaan tidak akan memiliki arti apapun jika tidak direkam secara baik melalui sebuah laporan. Tahap pelaporan ini juga berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan pekerjaan yang didukung dengan data-data yang ada. Yang keempat, budgeting. Budgeting merupakan penetapan anggaran keuangan yang mempertimbangkan beberapa aspek seperti tujuan dan kebijakan perusahaan, data perusahaan sebelumnya, perkembangan ekonomi, pengetahuan mengenai kompetitor, dan kemungkinan perubahan kebijakan pemerintahan. Yang kelima, pemberi instruksi. Tahapan ini berfungsi sebagai manajemen yang berkaitan dengan pembinaan, saran dan instruksi kepada bawahan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik agar sesuai dengan target yang ditetapkan perusahaan. Dan yang terakhir, memotivasi. Tahap motivasi adalah sebuah peran yang dilakukan atasan berbentuk penyemangat pada karyawannya. Ini termasuk insentif atau bonus bagi karyawan yang bekerja dengan baik dan sesuai standar perusahaan. Selanjutnya, studi kelayakan usaha. Pengertian studi kelayakan usaha atau bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis atau produksi dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu usaha dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan dan bahkan tidak jadi untuk dijalankan. Berikut ini aspek-aspek yang harus diteliti dalam suatu studi kelayakan usaha. Yang pertama, aspek manajemen. Aspek manajemen adalah aspek dasar yang tidak mungkin ditinggalkan karena terkait dengan operasional perusahaan berupa pembangunan dan pengembangan bisnis. Cakupannya adalah yang terluas dari aspek-aspek yang lainnya. Hal ini karena semua yang berhubungan dengan operasional perusahaan termasuk ke dalam aspek manajemen. Contohnya keuangan dan sumber daya perusahaan. Kedua, aspek keuangan. Modal adalah salah satu penentu ketika hendak memulai sebuah bisnis atau usaha. Proses merencanakan penganggaran harus dilakukan sejak awal jika hendak melakukan perencanaan bisnis atau usaha. Modal pun merupakan hal utama dan pertama bagi sebagian besar usaha yang ada di masyarakat. Mengukur aspek finansial atau keuangan harus dilakukan sejak awal. Dan berikut beberapa hal yang perlu diperlukan untuk mengukur aspek keuangan, antara lain estimasi nilai usaha atau proyek, proyeksi cash flow dan profitabilitas,
Dan yang ketiga, investasi pada bisnis lain oleh investor. Selanjutnya, aspek yang ketiga adalah aspek hukum atau legalitas. Salah satu yang dianalisis ketika melakukan studi kelayakan usaha adalah legalitas usaha di mata hukum. Tujuannya adalah meneliti keakuratan, kebenaran, keaslian, dan kesempurnaan dokumen perusahaan. Ketentuan hukum yang harus terbukti kebenarannya dan dilengkapi biasanya adalah 1. Izin lokasi, 2. Nomor pokok wajib pajak, 3. Surat tanda daftar perusahaan, 4. Surat izin usaha perdagangan atau usaha-usaha yang lainnya, 5. Akta pendirian perusahaan dari notaris, 6. Surat izin tempat usaha dari pemerintah daerah setempat, dan yang 7. Surat tanda rekanan dari pemerintah daerah setempat. Aspek yang selanjutnya, aspek yang keempat adalah aspek ekonomi dan budaya. Aspek ekonomi, sosial, dan budaya termasuk yang paling penting dianalisis terkait dampak pada lingkungan sekitar tempat usaha yang akan didirikan. Dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan adalah bagaimana perusahaan memberi dampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan berdiri dan melakukan operasionalnya. Dari sudut pandang budaya, studi kelayakan usaha akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di wilayah mereka atau di wilayah tempat perusahaan itu berdiri. Dan dampak yang harus diperhatikan agar perusahaan dianggap layak berada di sebuah wilayah antara lain, yang pertama tersedia sarana dan fasilitas umum, yang kedua tidak berpengaruh buruk terhadap adat masyarakat setempat, ketiga terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat dengan adanya perusahaan tersebut, dan yang keempat meningkatnya kompetensi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran adalah aspek dasar berikutnya yang diteliti di dalam studi kelayakan usaha. Analisis yang dilakukan akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti apakah produk yang diproduksi oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Hal ini sangat penting dan berguna bagi perusahaan. Di bawah ini merupakan hal yang perlu diperhatikan saat melakukan studi kelayakan usaha. Yang pertama, potensi pasar, 2. Daya beli masyarakat, 3. Segmentasi, 4. Jumlah konsumen, dan yang kelima, situasi persaingan dalam industri atau usaha yang sama. Dan aspek yang keenam adalah aspek teknis dan operasional yang harus diperhatikan. Hal terakhir ini penting diperhatikan dan dipertimbangkan jika posisi usaha adalah investor pada sebuah bisnis yang akan berjalan atau berkembang. Langkah-langkah melakukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada penemuan ide. Hal yang paling penting yang harus disiapkan pengusaha atau calon pengusaha adalah menemukan ide bisnis atau usaha yang bagus dan diharapkan mampu bersaing di pasaran. Agar bisa menemukan ide tersebut, sangat diperlukan penelitian yang disusun dengan baik dan mendapatkan dukungan dari sumber daya di sekitar calon usaha tersebut. Diharapkan pengusaha akan mendapatkan ide bisnis yang berpotensi mendapatkan keuntungan atau laba yang besar. Penelitian terhadap ide bisnis merupakan langkah kedua dalam melakukan studi kelayakan usaha. Sebagai pengusaha atau calon pengusaha melakukan penelitian untuk mengetahui potensi dari ide yang sudah didapat pada langkah awal. Proses penelitian mencakup pengumpulan dan pengolahan data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil analisis. Terakhir, membuat kesimpulan dan laporan terkait ide usaha. Ide usaha dikaji dan diteliti berdasarkan aspek studi kelayakan secara menyeluruh agar bisa mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, evaluasi. Setelah melakukan penelitian terhadap ide usaha tersebut,
Pengusaha atau calon pengusaha melakukan evaluasi sekaligus mempertimbangkan aspek studi sehingga mereka dapat menentukan ide usaha mana yang akan dijalankan. Yang keempat, penentuan. Ide usaha mana yang pantas untuk dieksekusi. Setelah melakukan evaluasi terhadap beberapa ide usaha, pengusaha perlu memilih ide usaha yang memiliki nilai positif paling tinggi dibanding ide-ide usaha yang lainnya. Jadi dalam hal ini menentukan usaha mana yang akan dilaksanakan. Yang kelima, rencana pelaksanaan. Jika sudah menentukan ide usahanya, lanjut ke langkah selanjutnya yaitu penjadwalan dan persiapan mulai dari ketersediaan dana, penentuan jenis pekerjaan, kesiapan manajemen, jumlah dan kualifikasi karyawan, dan lain sebagainya. Yang keenam, tahap pelaksanaan, yang merupakan langkah terakhir dalam melaksanakan ide usaha yang telah pemilik usaha pilih atau pengusaha pilih. Pengusaha mulai dapat melaksanakan operasional bisnisnya jika di saat bisnis sudah berjalan dan mendapatkan hambatan atau resiko, pengusaha dapat segera melakukan perbaikan terhadap rencana semula dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pengusaha tidak boleh lupa mengevaluasi bisnisnya ketika sudah berjalan secara berkala agar usahanya dapat berkembang ke arah yang lebih baik.